Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17. Balas Dendam. Sebastian membantu membuka kain penutup mata Amirah. Amirah langsung mencari Dias yang berada di depannya. "Tuan, di mana Maria?" kata dia singkat. "Nyonya keluar kamar rawat untuk mengurus ambulan dan mencari dokter, Tuan. Selang beberapa waktu, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Saya pikir Nyonya yang kembali. Tapi malah 6 orang pria berbadan besar itu yang masuk. Saya sempat berteriak, tapi mereka dengan cepat membekap saya lalu saya kehilangan kesadaran. Saya tidak tahu apa-apa lagi, Tuan. Jawab Amira gugup. Sial, ada orang lain yang menculik Maria, Tian. Dia mengepal tangannya kuat. Segera kami cari, Tuan. Jawab Sebastian. Pergi, cari sekarang. Pekik Dias. Baik, Tuan. Sebastian dan yang lain langsung pergi dari Luxury. Fajar datang. Belum ada perkembangan kabar dari Sebastian maupun penjaga yang lain. Dia terduduk di bangku taman. Wajahnya lemas tak tidur semalaman. Pagi ini hujan turun deras membasahi tubuh Dias. Penampilannya kusut seperti pikirannya saat ini. Biasanya aku menikmati hujan di pagi hari agar lebih merasa tenang. Tapi kali ini bahkan badai pun tak akan mampu menghilangkan rasa gelisahku sekarang. Kenapa? Hatiku terasa sakit begini. Kamu di mana, Maria? Aku harus mencari kamu di mana? Katanya frustasi sambil memegang dada. Tuan, kenapa hujan-hujanan? Nanti sakit. Tiba-tiba anak kecil perempuan muncul di depannya. Dia menjijit, memayungi Dias dari depan. Kamu siapa? Mata Dias membulat saat melihat anak itu menjinjit, mengingatkannya pada Maria. Tuan, basah, nanti sakit. Dia menggosok hidung karena bersin kedinginan. Dia meraih wajah anak itu. Tatapan matanya berubah, tak lagi kosong, mulutnya melengkung, membentuk senyuman. Kamu sangat mirip dengan dia, ucap Dias. Jangan menangis, anak itu membalas meraih pipi Dias. Ketika seseorang dengan lembut menghapus air mata kita, itulah momen kalau dia seolah memohon kepada kita untuk berhenti. Karena dia tidak sanggup melihat kita sedih. Terutama kalau dia menghapus air matamu dengan jarinya langsung, dia tidak peduli kalau jemarinya basah, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengambil tisu atau sapu tangan. Yang jelas, dia ingin air mata itu segera pergi dari wajah kamu. Mama bilang begitu, dan Sofia ingin air mata itu pergi jauh dari wajah Tuan. Sofia tidak mau lihat Tuan bersedih. Sambung anak itu memegang pipi Dias. Mata coklat Dias semakin membulat saat linangan air matanya dihapus oleh tangan anak kecil itu. Sofia sayang, ayo kita pulang, seru perempuan parubaya di depan taman. Iya mah, anak itu tertawa lebar meninggalkan Dias di bangku taman. Ponsel Dias kembali bergetar. Ia langsung menyeka air di muka. Mulutnya tersenyum, berharap bahwa itu telepon dari Sebastian atau penjaga yang lain, memberitahu perkembangan Maria. Namun keningnya mengkerut saat melihat bukan notifikasi Sebastian, melainkan sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Nafasnya menjadi cepat saat membuka pesan itu. Pesan yang berisi foto Maria terikat di sebuah kursi di gudang. Tak lama notifikasi telepon dari nomor yang sama masuk. Kamu mencari istri kamu kan? Temui aku di gudang Helle sekarang. Jangan bawa siapapun. Atau aku habisi ini di hadapan kamu. Sial, berani sekali kamu mengancamku. Pakai dia marah. Pria itu cepat mematikan telepon. Halo? Hei, sial, langsung dimatikan. Umpat dia saat
pria itu mematikan telepon. Dias memegang kuat ponsel di genggamannya, kemudian membantingnya ke tanah. Tangannya mengepal kuat, menatap jalanan di depan. Gudang Hela, Maria, tunggu aku sebentar ya. Aku pasti akan membawa kamu pulang dengan selamat, katanya. Mobil melaju cepat saat Dias menginjak gas dalam. Lokasi yang diberikan oleh pria asing itu memang cukup jauh dari pusat kota, sehingga Dias tak ingin buang waktu agar Maria dapat lebih cepat diselamatkan. Ia menuruti keinginan pria yang menculik Maria itu untuk pergi sendiri. Tak ada yang ia beritahu, termasuk Sebastian. Bertahanlah sebentar lagi Maria, aku pasti akan menyelamatkan kamu. Maria teriak memberontak, berusaha melepaskan simpul yang mengikat tangan dan kakinya di kursi kayu. Pria berbadan besar itu membuka kain penutup mata Maria, sehingga kini Maria dapat melihat jelas pria bertato kalajengking itu. Kamu siapa? Aku tidak kenal kamu. Pakainya pada pria itu. Haha, kamu memang tidak mengenal aku, tapi kamu jelas mengenal kakakku. Pria itu mengangkat tangannya menunjukkan tato kalajengking itu di depan mata Maria. Maria membulatkan mata memperhatikan tato itu. Mulutnya menganga saat akhirnya ia mampu mengingat bahwa tato itu sama dengan tato di perut pria yang melecehkannya di bus waktu itu. Maksud kamu? Benar, dia kakakku. Kamu ingat bukan? Aku ingin membalas dendam. Salah pria itu. Tapi dia yang bersalah. Seharusnya aku yang marah. Dia melecehkanku di dalam bus. Pakai Maria membela Diari. Benar, kamu benar. Aku tidak balas dendam denganmu. Tapi aku membalas dendam pada suamimu. Dia menginterogasi kakakku dengan keji. Kakakku hanya dalam waktu semalam setelah dia masuk kantor polisi. Dan aku mendapati bahwa suami kamu yang sudah menyakiti dia. Di tubuhnya penuh luka memar dan yang lebih keji, bagian penuh dengan luka bekas. Aku sangat sakit hati dan ingin membalas dendam pada suamimu. Sambung pria itu semakin marah. Maria terbelalak saat mendengar jawabannya. Jantungnya berdegup kencang tak karuan. Dia tahu aku dilecehkan. Aku tidak pernah menceritakan apapun padanya, kata Maria dalam hati. Beberapa pria lain masuk ke dalam gudang tempat Maria disekap, membuat Maria melotot saat melihat kedatangan mereka. Para pria berbadan besar itu masuk membawa benda tumpul. Kamu menyuruh suamiku datang sendiri, sedangkan kamu sudah menyiapkan orang sebanyak ini. Pakik Maria terus memberontak, berusaha membuka simpul yang mengikat tubuhnya. Memang itu yang aku rencanakan. Haha, pria itu membelakangi tubuh Maria. Maria, kamu di mana? Aku sudah datang. Pakai Dias menendang pintu masuk gudang. Hah, kamu dengar? Dia sudah datang. Hah, ucap pria itu tersenyum menyeramkan menghadap Maria. Dia kemudian pergi ke depan bersama para pria lain menemui Dias. Tiba-tiba Dias oleh lawannya. Para pria yang datang dari tempat Maria. Pria bertato kalajengking itu tertawa riang melihat Dias dihujani oleh anak buahnya. Dias dengan cepat berlindung di tembok gudang. Ia menarik di pinggang, membalas yang dihantamkan padanya. Dengan kemampuannya, dia mampu menumbangkan beberapa pria. Namun itu tak bisa bertahan lebih lama, karena lawannya terlalu banyak. Tiba-tiba, kaca yang pecah di belakangnya mau tak mau membuat Dias berkelit dan menunduk di antara tong-tong besi. Salah satu tong terguling saat Dias berlindung di baliknya, membuat celah terbuka bagi musuh untuk kembali menemnya. Namun sekali lagi, meskipun yang ia miliki hanya tersisa satu, Dias menarik kali ini sengaja tak ia kenakan di tubuh pria-pria itu. Ia lampu, teplok yang ada di depan para lawannya itu. Lampu yang masih hidup membuat api cepat menyebar saat menyatu dengan minyak tanah yang tumpah, sehingga mampu menghalangi lawannya. Ia bergerak cepat,
Bermodal tongkat besi yang ia bawa, Dias menghantam para menggunakan besi dengan keras. Dia cepat mengambil milik musuhnya yang terlepas dan pergi masuk ke dalam. Pria bertato kalajengking itu sudah tak terlihat. Ia masuk ke dalam lebih dulu, mendatangi Maria. Ia merasa tersudut setelah melihat anak-anak buahnya habis Dias. Maria, Dias masuk ke dalam. Namun ia tak dapat berbuat apa-apa saat pria bertato itu sudah menodongkan ke kepala Maria. Lepaskan itu, atau ini akan menembus kepala istrimu, kata pria itu licik. Dias menelan saliva. Kali ini ia merasa dirinya jauh lebih tersudut. Sial, umpatnya. Maria menggeleng-gelengkan kepala tanda agar Dias jangan menuruti kehendak pria itu. Namun Dias tak ada pilihan agar Maria dapat selamat. Cepat, pergi pria itu lagi. Ancaman pria itu mau tak mau membuat Dias menyerah. Ia menjatuhkan ke bawah, membuat pria itu tertawa puas. Jangan mencoba melawan, kalau kamu melawan, istrimu taruhannya. Sambungnya lagi. Dias menurunkan badannya berlutut. Ia diam, menatap marah pria itu, karena mengancam keselamatan Maria. Pria itu memerintahkan pria-pria yang datang dari depan, para pria yang tadi di Dias. Benda tumpul punggung Dias dari belakang. Beberapa mentah melayang di wajah tampan Dias. Pria lainnya badan Dias, sehingga Dias tersungkur di lantai. Mereka tertawa puas saat melihat wajah Dias penuh, dan namun Dias hanya diam tak melawan. Dias, Peki Maria menangis saat melihat suaminya lemah, tak berdaya di hadapannya. Hentikan, aku mohon berhenti. Dias, Maria terus memberontak karena masih dengan kursi. Ia jatuh ke lantai bersama dengan kursi yang didudukinya. Maria, Dias memanjangkan tangan berharap dapat menggapai Maria. Air mata Maria terus mengalir. Bersambung.